Shalom, selamat pagi anak-anak TKKB Mahakam MCLC. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat selalu ya. Hari ini kita berjumpa lagi. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, apa sih fungsi firman Tuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan berfungsi sebagai penguat dalam hidup kita, sebagai penentu langkah kita. Firman Tuhan sangat berguna bagi kehidupan Miss Nita dan juga anak-anak yang ada. Nah, sebelum kita mulai belajar tentang kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Miss Nita mau kita sama-sama berdoa agar kegiatan ibadah kita pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Anak-anak diberikan hikmat, kecerdasan dalam mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Ingat, tangannya dilipat, matanya ditutup, jangan ngintip-ngintip. Kita akan satu dalam doa. Ya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa, untuk pagi hari yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan. Kasih dan penyertaan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Bapa, penyertaan-Mu begitu nyata bagi hidup kami semua, anak-anak yang ada di TKKB Mahakam MCLC ya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berikan hikmat Tuhan, kecerdasan, kepintaran Tuhan saat mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan dapat menjadi kekuatan baru, dapat menjadi penopang Tuhan bagi kehidupan kami semua yang ada. Oh Tuhan Yesus, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan, layakkan kami untuk mendengarkan tentang kebenaran firman. Hamba juga berdoa Tuhan bagi hamba yang akan melakukan kebenaran firman. Kiranya Tuhan hikmat-Mu bekerja dalam kehidupan hamba. Biarlah hamba menyampaikannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur hamba. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, luar biasa. Nah, saat pagi hari ini Mesita mau mengajarkan kepada anak-anak tentang kebenaran firman Tuhan. Semuanya boleh buka di dalam kitab Keluaran ya. Di dalam kitab Keluaran 20 ayat pertama sampai yang ke-17 kita akan baca. Mungkin Miss Nita akan ambil intinya aja ya di sini dalam kitab Keluaran 20 mulai dari ayat yang pertama sampai yang ke-17 aja. Kalau di catatan Miss Nita ada sampai 18 sampai 21, tapi Miss Nita akan ringkas saja ya. Miss Nita akan bacakan. Judulnya ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah, di ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah lakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya
hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apa ya pun yang ia atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita lanjut ya sampai ayat yang ke-21. Nah, seluruh bangsa itu menyaksikan guntur mengguntur, kilat sambung menjambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana ada Allah. Iya, luar biasa ya firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nah, sebenarnya intinya di sini kita tentang pembelajaran kita hari ini, kita belajarnya dalam kitab Keluaran 20 pasal yang pertama sampai yang ke-17. Nah, di sini mengajarkan tentang ke-10 firman Allah. Nah, di ayat yang ke-12 itu dijelaskan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, Miss Tita mau nanya, siapa yang di sini nggak menghormati orang tuanya? Ada? Nah, Miss Tita yakin dan percaya semua anak-anak yang ada selalu menghormati ayah dan ibu. Kenapa ayah dan ibu harus dihormati? Ada yang tahu? Ya, karena ayah dan ibu adalah orang tua kita, orang tua yang memelihara kita, orang tua yang memberikan kita makan, mencarikan nafkah buat kita, mencarikan uang supaya kita bisa sekolah, kita bisa makan, kita bisa beli baju, beli tas, keperluan sekolah dan lain-lain. Itulah kenapa di dalam Alkitab yang Miss Nita kasih judul tadi ke-10 firman itu mengajarkan tentang hormatilah ayah dan ibu. Siapa yang di sini tidak menghormati ayah dan ibunya? Nah, tidak boleh ya tidak menghormati ayah dan ibu, karena orang tua itu adalah utusan Tuhan di bumi. Orang tua adalah utusan Tuhan di bumi. Nah, memang secara tidak langsung berkat yang orang tua dapatkan itu memang berasalnya dari Tuhan, dan Tuhan memberikannya melalui orang tua, dan orang tua memberikan kepada anak-anak. Tidak benar jika anak-anak melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang tua, seperti melawan, tidak dengar-dengaran, maki-maki kalau mamanya suruh. Misalkan bilangnya, Ben, ambilkan ini nak, mama sapu, mama mau nyapu. Wah, Eben bentak-bentak mama. Eben gak mau, Eben capek, Eben ada kerjaan mah. Nah, tidak boleh seperti itu kepada orang tua, karena sudah jelas di dalam kitab mengajarkan kita harus menghormati ayah dan ibu, karena ayah dan ibu adalah utusan Tuhan di bumi untuk menjaga kita anak-anak. Nah, kemudian Miss Ita ambil inti-intinya di sini. Jangan mencuri. Nah, ini yang biasa, hal-hal simpel seperti ini yang kadang tanpa disengaja dilakukan oleh anak-anak. Siapa di sini pernah mencuri atau mengutil atau mengambil barang kakaknya, barang adiknya, barang omnya, tantenya? Nah, Miss Nita harap anak-anak tidak melakukan hal seperti itu ya, karena perbuatan seperti itu jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Tuhan tidak suka perbuatan seperti itu ya, mencuri atau mengutil ya barang-barang besar, atau apalagi barang kecil juga, yang kecil-kecil pun tidak boleh dilakukan, karena itu sudah jelas di dalam ke-10 firman yang Tuhan sudah berikan atau sudah Tuhan firmankan, itu tidak boleh dilakukan. Nah, anak-anak yang baik, anak-anak yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yang sudah mendengar, harus mau melakukan.
Jangan saat kita dilarang mengambil milik orang lain kita nangis-nangis, atau kita marah-marah bang. Misalkan ditegur, oh itu punya kakakmu, terus kamunya nangis-nangis, Ebennya nangis, oh itu bukan punya kakak, itu punya Eben. Memaksakan apa yang bukan menjadi hak milikmu, itu tidak baik, tidak benar. Tuhan tidak suka hal seperti itu. Nah, kenapa pada saat pagi hari ini Miss Nita mengajarkan tentang ke-10 firman, walaupun tidak Miss Nita jelaskan satu-satu karena ini sebenarnya Miss Nita hanya ambil beberapa saja yang dimengerti oleh anak-anak. Miss Nita mau mengajarkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua dan tidak melakukan perbuatan yang tidak baik seperti mencuri. Mencuri itu mengambil hak orang lain, itu tidak dibenarkan. Tuhan tidak suka. Kemudian tidak menghormati orang tua juga, itu Tuhan tidak suka. Jelas-jelas dalam firman Tuhan mengajarkan kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, pada saat pagi hari ini begitu luar biasa firman Tuhan yang dapat Miss Nita bagikan. Walaupun singkat, Miss yakin dan percaya semua ada tujuan yang baik, ada maksud yang baik kepada anak-anak. Nah, di sini memang Tuhan tidak menegur anak-anak secara langsung, tapi anak-anak ditegur melalui firman Tuhan, melalui keluarga, terutama mama, papa, kakak, om, tante. Nah, itu menegur anak-anak supaya anak-anak mematuhi tentang firman Tuhan atau firman yang telah Tuhan beritakan melalui kitab suci. Nah, percaya atau tidak, semua itu adalah untuk kebaikan anak-anak. Jadilah anak-anak yang selalu dengar-dengaran, taat kepada orang tua, mendengarkan perintah orang tua. Jangan suka melawan orang tua. Jangan suka, ingat, jangan mengambil apa yang bukan menjadi milikmu, apa yang bukan menjadi hakmu, karena itu adalah perbuatan yang salah. Iya. Demikianlah apa yang bisa Miss Nita sampaikan pada saat pagi hari ini. Miss yakin dan percaya anak-anak sangat-sangat mengerti dan memahami apa yang Miss Nita sampaikan. Nah, walaupun singkat, Miss yakin dan percaya hikmat yang berasal dari Tuhan turut bekerja dalam kehidupan anak-anak. Iya, sebelum Miss Nita akhiri, Miss Nita mau pesan kepada anak-anak. Pada saat ini kita kan sedang mengalami masa pandemi. Ingatlah selalu jaga kesehatan supaya anak-anak tidak sakit, karena sekarang ini adalah masa-masa yang termasuk masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, karena semuanya terbatas. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya itu terbatas. Tapi ingat, kita tetap berharap, kita tetap percaya kepada Tuhan. Segala yang kita lalui saat ini akan kita lewati dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan bersama Tuhan Yesus. Karena sebelumnya beberapa minggu yang lalu, karena Miss Nita mungkin kurang menjaga kebersihan, jaga kesehatan, akhirnya Miss Nita mengalami sakit. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, akhirnya Miss Nita bisa sembuh. Dan kita berjumpa dalam kegiatan ini. Ya, kita akan akhiri, tapi sebelumnya kita akan satu di dalam doa, karena kita percaya setiap firman kita dengarkan akan menjadi berkat yang baru bagi hidup kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa untuk firman begitu indah yang mengajarkan kami tentang ke-10 firman Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah setiap firman yang didengarkan Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, dapat menjadi berkat bukan hanya untuk kami tapi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Inilah yang jadi doa dan ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Iya, terima kasih anak-anak. Ingat ya, tetap jaga kesehatan supaya tidak sakit. Karena apa? Jaga kesehatan, jaga kebersihan.
Karena semua itu adalah apa, ada yang tahu? Ya, itu semua adalah yang Tuhan sukai dalam hidup. Sampai jumpa.